banyak cara untuk memiliki emas di Pegadaian. Ya, yang pertama itu adalah tabungan emas. Ya. Tabungan emas itu paling cuan. Kenapa saya katakan paling cuan? Ya, saya punya beberapa data mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar Investasi Yuk, episode 5 dengan tema Cara Cerdas Punya Emas. Tentunya dengan saya Evana Febriani di sore hari yang cerah ini akan menemani Mbak dan Mas yang cantik dan ganteng untuk menggali informasi seputar investasi emas. Hari ini tentunya saya nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh narasumber saya di samping saya, yaitu Bapak Rudi Kurniawan selaku penulis buku Gemilau Investasi Emas, dan juga beliau merupakan Deputi Bisnis Pegadaian Area Jatiwaringin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal cara cerdas punya emas, mungkin secara singkat aja nih Pak, kenapa sih kita harus punya emas? Kenapa kita harus punya Betul, emas? menurut Bapak. Paling cuan. Secara singkat, benar-benar singkat ya, paling cuan. Nah, tapi sebenarnya proporsi cuannya itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Ya, jadi selama semester pertama 2020 memang investasi emas memberikan kontribusi ataupun hasil yang luar biasa bila dibandingkan dengan investasi yang lain. Kenapa saya katakan paling cuan? Ya, saya punya beberapa data mengatakan bahwa investasi emas di tabungan emas, misalkan investasi emas di tabungan emas itu naik sekitar 16%. Ya, tabungan emas itu naiknya sekitar 16%, yaitu dari awal tahun 2020 itu harga tabungan emas ketika beli itu akan di angka 717.000. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kalau kita punya tabungan emas kemarin akhir Juni itu kalau kita jual balik itu dihargai di angka 827. 110.000 ya Pak ya? 16%. Kemudian yang berikutnya yang paling tinggi itu adalah falas, terutama yang euro ini. Euro ini sampai 7,92%. Nah, kemudian yang berikutnya emas antam, ya, 5,5%. Mengapa ini harga emas antam yang 1 gram? Ya. Mengapa kok tidak sama dengan tabungan emas? Karena memang berbeda. Kalau tabungan emas itu kan kita baru beli emasnya belum dicetak, sehingga memang tidak ada unsur nilai cetak di dalam tiap kepingnya itu karena memang belum dicetak. Kalau emas antam karena sudah dicetak, maka setiap kepingnya itu sudah ada ongkos percetakannya, sehingga ketika dihitung nilai baliknya nggak terlalu tinggi. Sementara obligasi korporasi di luar sana juga returnnya baru, kan rata-rata obligasi itu di angka 8 sampai 9. Yang lama-lama ini maka di angka 4,4% dari selama 1 semester. Nah, yang menyedihkan adalah di harga saham. Indeks harga saham gabungan itu malah merosot sebesar 22%. Ya. Data ini saya dapatkan dari yang untuk tabungan emas itu dari data galeri, kemudian yang untuk emas, yang untuk falas itu dari perhitungan harga efek Indonesia, kemudian yang emas antam dari antam, kemudian yang IHSG itu dari data dari LPI. Ya. Jadi memang terlihat investasi emas selama periode semester 1 2020 ini paling cuan bila dibandingkan dengan investasi yang lain. Itu Mbak. Baik, gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi, ternyata harga emas itu naik secara signifikan ya Pak, baik dalam produk tabungan emas maupun dari emas antam itu sendiri ya Pak. Ya, keduanya sama-sama memiliki kenaikan yang signifikan ya Pak. Oke, betul. Gitu. Nah, kalau gitu Pak, berarti kita harus segera punya emas dong. Sebaiknya begitu. Signifikan nih, mumpung lagi signifikan kita Betul. harus punya emas. Nah, setahu saya Pak, di Pegadaian itu kan memiliki produk investasi emas ya. Sesuai judul kita nih Pak, cara cerdas punya emas. Nah, tapi kalau di Pegadaian itu bagaimana sih kita punya emas? Gitu. Oke, baik ya. Pegadaian itu sebetulnya kalau kita lihat di bisnisnya, itu Pegadaian itu memiliki izin bisnis itu jasa gade,
jasa taksiran, dan jasa titipan. Ya, itu ketika ada bisnis emas itu tidak lepas dari ketiga jasa yang menjadi izinnya Pegadaian. Nah, makanya kemudian memang banyak cara ya untuk investasi emas di Pegadaian. Ya, karena kita memang Pegadaian bukan lembaga jual beli emas, maka sebetulnya ketika Pegadaian menjual emas baik tabungan, cicilan dan lain sebagainya itu sebetulnya ada perusahaan anak perusahaan Galeri 24 Pegadaian yang menjadi perantara. Mereka yang memiliki stok emasnya, mereka yang memiliki yang berbisnis emasnya, kemudian Pegadaian hanya sebagai partnernya aja. Jadi begini, nasabah itu sebetulnya beli emasnya ke galeri, kemudian disimpan di Pegadaian dengan akad digadekan atau dirahankan kalau yang di syariah, kemudian nasabah menebus dari Pegadaian. Jadi sebetulnya barang yang digadekan itu otomatis sebetulnya 100% sudah jadi milik nasabah ya, yang dibeli dari Galeri 24 ya, melalui uang pinjaman dari Pegadaian. Jadi memang nasabah bertransaksi dengan Pegadaian, tapi barang yang dibeli adalah barang galeri dan itu pasti dipastikan barangnya sudah ada. Nah itu yang alur prosesnya sebetulnya seperti itu, karena memang Pegadaian bukan toko ya, karena memang tidak memiliki izin itu, maka ada perusahaan, ini anak perusahaan Pegadaian ya, PT Pegadaian Galeri 24 namanya, sebagai lembaga yang menyediakan barang dagangan yang berbeda. Jadi Pegadaian itu seolah-olah seperti toko outletnya galeri, distronya lah, ya. galeri untuk melakukan transaksi itu. Nah, ketika dibeli Pegadaian baru dilakukan akad jadi. Ya, makanya banyak cara untuk memiliki emas di Pegadaian. Ya, yang pertama itu adalah tabungan emas. Ya, tabungan emas itu kalau sudah pernah kita webinarkan juga, silakan dilihat rekamannya di akun God Idea. Tidak ada bagaimana cara bukanya, cara setornya, cara tariknya, kemudian juga bagaimana kesesuaian syariahnya, kemudian juga bagaimana kepatuhannya terhadap regulasi OJK. Juga kita bicarakan tidak hanya keuntungan, juga ada beberapa risiko yang kita bahas juga tentang risiko investasi tabungan emas itu seperti apa, dan juga ada beberapa fitur-fitur tabungan emas yang masyarakat harus tahu supaya bisa mengoptimalkan tabungan emas sendiri. Kemudian ada mulia tunai, artinya beli emas. Di Pegadaian itu nama produk berbasis emas itu disebut mulia. Karena dulu produk ini, nama mulia ini singkatan, murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Maka semua produk berbasis investasi emas di Pegadaian menggunakan kata mulia. Ya, beli emas tunai namanya mulia tunai. Beli emas secara angsuran ada 3 jenis, mulia personal, secara perorangan, mulia kolektif, atau juga mulia arisan. Kemudian juga ada emasku, ini adalah produk pembelian emas yang dibanding dengan asuransi. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, tabungan emas seperti yang pernah saya sampaikan di acara webinar sebelumnya, tapi saya ingin bahas sedikit, itulah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Sebetulnya yang terjadi transaksinya itu masyarakat beli emas kemudian titip, datang bawa uang, pulang bawa buku tabungan, saldonya gratis karena sudah dibelikan dengan emas. Proses pembukuannya setor uang, konversi jadi emas, dititipkan. Maka yang terjadi adalah kita penitipan emas. Keuntungannya apa? Harga emas akan selalu naik, maka nilai titipan kita juga secara gram tetap, tapi nilai rupiahnya ikut naik. Nah, itu makanya tabungan emas itu disebut sebagai transaksi ataupun metode investasi gradual buying. Artinya membeli sedikit-sedikit. Karena yang dibeli di tabungan emas itu bisa sampai 0,01 gram. Kalau hari ini itu sekarang di angka 9 ribuan. 9.000 bisa beli emas 0,01 kemudian dititipkan. Maka ini sama dengan prinsip beli emas sedikit-sedikit, tapi sedikit-sedikit beli emas. Kenapa? Karena kapanpun juga kita bisa melakukan untuk membeli emas tabungan emas ini. Yang berikutnya itu adalah produk mulia tunai. Mulia tunai itu artinya membeli emas langsung oleh Pegadaian. Nah, ini pembelian secara tunai yang dilakukan di outlet Pegadaian, tapi khusus untuk outlet Pegadaian yang memiliki ataupun ada outlet Galeri 24-nya. Karena stoknya memang punya stok Galeri 24. Jadi memang pembeliannya di lewat aplikasi sistem di Pegadaian, tapi galerinya ada di situ. Nah, ini pembelian dan jual baliknya bisa dilakukan di kantor Pegadaian setempat, di kantor cabang Pegadaian. Jadi yang dijual itu adalah emas
PT Antam, emas PT UBS, dan juga emas dari terbitan Galeri 24 Pegadaian, dan juga sekarang sudah mengeluarkan produk emas batangan dan emas perhiasan. Ya. Gitu Mas. Baik. Wah, berarti banyak ya Pak sebenarnya cara-cara kita untuk mendapatkan emas lewat pegadaian ya. Ya. Ada dari tabungan emas sampai mulia, yang bisa kita cicil pun ada ya Pak tadi Pak ya. Oke. Ada yang namanya mulia, itu adalah layanan pembelian emas. Mulia itu layanan pembelian emas dengan cara angsuran. Ya. Emasnya emas batangan tapi. Iya, bukan emas emasan ya Pak. Itu ada di emasnya PT Antam, UBS ya, dan jangka waktunya tertentu. Jangka waktu paling pendek di 3 bulan, jadi bisa nyicil emas 3 bulan sampai dengan paling lama 3 tahun. Gitu. Baik Pak. Sebenarnya lebih menarik kalau misalnya kita berbicara mengenai mulia angsuran Pak. Bapak tuh ada mulia angsuran ya Pak ya, Ya. betul. Nah sebenarnya kita cicil emas atau seperti apa sih, bagaimana mekanismenya, atau apakah ada jenis-jenisnya atau karakteristiknya yang bisa dijelaskan oleh dari mulia angsuran? Oke, baik. Coba minta dipresentkan slide yang tentang mulia. Ya. Jadi mulia itu adalah pembelian emas atau layanan jual beli emas oleh pegadaian emas batangan dengan cara mengangsur. Nasabah cukup bayar DP 10-15%. Nah, kemudian dengan harga disepakati di awal, kemudian diangsur 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, ketika diangsur 3 bulan sampai 3 tahun ini, ketika di tengah jalan harganya berubah atau harga emas di luar sana berubah, maka harga di pegadaian tetap sesuai dengan kesepakatan di awal. Sampai-sampai ada yang mengatakan membeli emas dengan cara angsuran, mulia angsuran ini adalah seperti membeli masa depan dengan harga sekarang. Ya, karena nanti ke depan harga emasnya meningkat, tetapi kita ngangsurnya tetap. Yang pertama. Kemudian akad mulia itu sebetulnya di pegadaiannya itu seperti ini terjadinya. Nasabah datang ke kantor pegadaian, kemudian order beli emas batangan. Emas batangan yang dijual oleh Galeri 24. Nah, setelah itu nasabah menggadaikan emasnya ke pegadaian sesuai jangka waktu. Nah, kemudian nasabah selanjutnya mengangsur gadaiannya itu. Nah, ketika menggadaikan, itu baik di konvensional namanya menggadaikan ataupun di syariah namanya merahankan, maka muncul biaya gade. Biaya gade itu disebut dengan, kalau di konvensional adalah sewa modal, sementara di syariah itu namanya muknah. Nah, biaya gade ini didefinisikan sebagai biaya penitipan dan pemeliharaan barang. Nah, angkanya ditetapkan di depan. Misalkan ada yang 3%, 3,sekian%, 4% dan lain sebagainya sesuai dengan jangka waktu. Jadi sebetulnya akadnya itu beli emas dulu di galeri, kemudian digadaikan. Beli emasnya dari mana? Uangnya dipinjam dari pegadaian. Karena memang barangnya ada tetap di kantor pegadaian, jadi tidak ada masalah. Sebetulnya yang terjadi di akad cicilan itu bukan nyicil emas, ya, tapi lebih kepada menggadaikan barang emas yang hasil dibeli. Jadi memang akadnya clear. Ini adalah akad gade, bukan akad cicilan ataupun beli secara berangsur, bukan. Tapi kelihatannya sama. Sama kayak cicil Ya, Pak. kayak cicil juga. Cuma memang akad yang digunakan adalah, kenapa akad yang digunakan akad gade? Karena proses pegadaian punya izinnya adalah jasa gade. Seperti itu. Maka akad yang digunakan ada akad gade. Apakah akad gade ini syariah atau tidak syariah? Clear secara fatwa Dewan Syariah Nasional, akad gade itu boleh. Ya, ada akad gade syariah namanya arahan. Itu fatwa DSN nomor 25 dan fatwa DSN nomor 26 tahun 2002. Itu menjelaskan tentang bolehnya menggadai emas, dan bolehnya kemudian menetapkan biaya gade. Dulu namanya ujroh, ijaroh. Sekarang itu namanya sudah didefinisikan yang baru dengan fatwa 92 atau 98, saya lupa, dari DSN tentang transaksi gade. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian mulia personal ataupun beli emas dengan cara cicil itu dibagi ada beberapa, tadi saya sampaikan, ada personal, ada kolektif, dan juga ada arisan. Nah, personal apa ketentuannya? Itu adalah DP-nya 15% sampai 90%. Kemudian setiap yang bertransaksi mendapatkan dibebani biaya administrasi 50.000. Waktu pembiayaan bisa 3 bulan sampai 36 bulan. Nah,
Jadi pilihan emasnya berapa? Nah, pilihan emas di produk mulia beda dengan di tabungan. Kalau tabungan bisa berapa saja sampai pelipatan 0,01. Kalau di mulia itu jelas, yang bisa dijual hanya pelipatan 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai seterusnya sesuai dengan barang yang ada cetakannya dari Antam. Jadi memang dikenai biaya administrasi, tapi kemudian bisa mengambil cicilan sampai dengan 3 tahun. Itu yang personal. Setiap kita bisa, ya, hanya mungkin hanya disyaratkan membawa KTP saja, artinya sudah bisa melakukan transaksi. Kemudian mulia kolektif itu sebetulnya sama dengan mulia personal, transaksinya itu hampir mirip saja, tetapi ini untuk sekelompok orang yang tergabung dalam suatu komunitas, instansi, yayasan dan lain sebagainya. Misalkan satu sekolahan, dia pada pengen beli emas dengan cara kolektif, dengan beli emas kemudian di Pegadaian. Bisa perseorangan masing-masing bikin, bisa. Tetapi kalau misalkan datang berbondong-bondong langsung 3, 5 dan seterusnya, maka kemudian karena banyakan Pegadaian memberikan keringanan dengan DP yang lebih kecil, cukup 10% saja, ya minimal. Kemudian selanjutnya hampir sama, ya. Antara masing-masing peserta, misalkan ada yang bendahara, ada guru kelas dan guru bahasa, misalkan gramnya berbeda-beda, ada yang ngambil 1, ngambil 2, 1 gram, ngambil 5 gram, itu enggak masalah. Karena masing-masing personal berakad dengan Pegadaian, beli dan gadekan. Itu yang mulia kolektif. Nah, jadi hanya perbedaannya karena datang banyakan, dikasih fasilitas, boleh uang mukanya lebih kecil. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut dengan mulia arisan. Nah, mulia arisan ini sama persis dengan beli emas yang digadekan tadi, dengan mulia personal maupun juga mulia kolektif, tapi bedanya mereka sudah tergabung dalam satu kelompok arisan. Minimal untuk 6 orang, maka jangka waktunya jadi paling cepat 6 bulan untuk 6 orang. Kemudian gramasinya, masing-masing gramnya itu nggak bisa berbeda, harus sama. Serempak nih satu kelompok itu pengen yang 1 gram ya 1 gram semua, 2 gram semua, jadi seperti itu. Nah, apa keuntungan kalau ngambil dalam kelompok arisan? DP-nya minimal 15% dan biaya administrasinya hanya untuk satu kelompok. Kalau kolektif masing-masing kena. Kalau personal tiap orang kena biaya administrasi, kalau arisan hanya satu orang aja kena. Itu artinya 50.000 itu bisa dibagi banyakkan sesuai dengan anggota arisannya. Nah, karena metode arisan ini membedakan dengan yang lain. Kalau yang mulia personal ataupun kolektif itu emasnya baru diserahkan setelah lunas. Kalau mulia arisan itu bulan kedua itu sudah ada salah satu yang kemudian mendapatkan. Bulan pertama nggak ada yang dikocok karena semua dijadikan DP. Tapi bulan berikutnya ada yang nerima dulu 1 orang. Nah, sampai kemudian nanti bulan terakhir akan ada 2 orang karena telah 1 bulan, kan? Nah, bulan terakhir akan ada 2 orang yang menerima serah terima emas dari Pegadaian. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau yang sudah menerima kabur, gitu kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab peserta arisan satu kelompok itu. Makanya peserta arisan ini tidak boleh orang yang tidak saling mengenal, tapi orang yang datang dari satu komunitas, satu kelompok yang sudah saling mengenal. Jadi kalau ada salah satu yang mangkir, ya biar temannya yang nanti. Iya. Karena Pegadaian akan menyerahkan satu emas berikutnya setelah cicilan yang sebelumnya masuk secara lengkap. Seperti itu. Jadi bedanya mulia arisan adalah hanya dalam hal menyerahkan dan dalam DP 15% serta biaya administrasi yang hanya dibebankan untuk satu kelompok saja. Itu Pak, yang dari arisan. Kemudian yang berikutnya itu adalah emasku. Ya. Beli emasku ini adalah penjualan emas di Pegadaian yang dibanding dengan asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa yang misalkan nilai tanggungannya sampai 30 juta. Nah, jadi beli emas sekaligus bayar asuransi hanya 50.000, kemudian selama setahun ataupun selama jangka waktu cicilan di cover asuransi jiwa senilai 30 juta. Nah, ini adalah perintah dari OJK untuk setiap lembaga usaha bundling ataupun bekerjasama dengan bisnis yang lain untuk menerbitkan satu produk yang menjadi produk gabungan dua pihak. Nah, inilah emasku ini adalah produk jual beli emas dengan cover asuransi. Maka Pegadaian untuk asuransinya sudah bekerjasama dengan ACA, ya,
asuransi Sentral Asia, dan juga Aca Syariah, serta asuransi Amanah Gita. Nah, ini 3 lembaga asuransi ini bekerjasama menjual emasku atau emas cicilan di Pegadaian yang di-cover dengan asuransi. Pilihannya banyak, mulai dari 1 gram sampai 100 gram bisa. Dan nanti nilai asuransinya ada pilihannya juga. Itu Mbak, ya, jadi banyak cara untuk punya emas di Pegadaian, itu baik dengan beli tunai, dengan cara arisan, dengan cara kolektif, dengan cara personal, ataupun yang digabung dengan asuransi. Selain dengan misalnya tadi ada saya katakan tabungan emas. Oke. Wah, ternyata banyak ya caranya. Mau kalau punya uang langsung mau lihat tunai bisa ya Pak. Ya. Kalau masih mau kayak semakin disiplin ya Pak, nanti bisa dicicil Ya. per bulannya gitu kan, Betul. bisa dicicil juga, bisa bareng-bareng ya Pak, nggak Ya. sendirian, bisa Betul. ada arisan, mungkin mau ngajak teman-teman di rumah, RT RW ya Pak, arisan RT RW iya. bisa buat dicicil gitu. Ya. Cukup DP dari 10% hingga 15% ya Pak. Jadi sudah tidak musim lagi arisan panci. Betul. Sekarang arisan ibu-ibu milenial itu adalah RM. Betul. Ya. Dapat harga hari ini murah, pas dijual nanti harganya lebih tinggi ya Oke. Pak. Karena begini ya, kalau kita cerita arisan uang terutama saya kritisi, arisan uang itu kalau istri saya mau ikut arisan, saya selalu pesan, minta menang yang duluan. Kata istri, ya nggak bisa dong, karena dikocok. Enggak, karena gini hitungannya. Kalau arisan uang, yang menang pertama yang diuntungkan. Dapatnya sama, uangnya tetap 2 juta misalkan, atau 3 juta. Tetapi yang menang hari ini bisa beli macam-macam seharga 3 juta itu. Tetapi yang menang belakangan tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 juta itu udah nggak cukup apa-apa. Karena harga-harga sudah naik. Keburu inflasi Iya, ya Pak. inflasi. Artinya memang kalau arisan uang itu ya ada istilah dalam tanda kutip dolim lah terhadap pemenang belakangan. Betul. Gitu kan, kita pinjam uang dulu ya punya orang, tapi yang belakangan menjadi rugi. Tapi banyak juga anehnya itu banyak juga ibu-ibu, saya mah menang yang terakhir saja. Iya, benar. Ya, karena saya pengen nabung gitu, nabung. Padahal sebetulnya secara finansial atau ekonomi itu rugi. Ya, tapi arisan emas ya menang sekarang 5 gram cicilan tetap, tapi harga emasnya naik. Betul. Misalkan kalau ada arisan kurban, itu saya sangat rekomendasikan. Arisan kurban itu harga hewan kurban itu kurang lebih di angka 4,25 gram seumur-umur begitu. Artinya kalau kita arisan 4,25 gram, kapanpun tahunnya pasti bisa beli 1 ekor kambing. Gitu. Jadi memang arisan emas itu lebih fast dibandingkan dengan arisan uang. Tapi kalau arisan barang karena memang digunakan dan lain sebagainya, itu beda diskusinya. Jadi jangan lupa kalau punya teman-teman di rumah, yuk ajak arisan emas gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, sebenarnya kalau kita keuntungan beli mulia apa sih Pak? Mungkin khususnya kalau sekarang mulia secara angsuran ya Pak. Karena kalau tunai kan kita udah tahu ya keuntungannya apa, tapi sebenarnya secara cicilan itu bagaimana sih Pak? Oke, baik ya. Jadi tadi saya ingin jelaskan dulu tentang ketika kita membeli emas dengan cara angsuran itu menggunakan beli ke galeri, kemudian digadaikan ke Pegadaian, kemudian kita cicil, dibebani biaya sewa modal ataupun biaya munah. Ini ingin saya sampaikan besaran biaya munah ataupun sewa modalnya. Ya. 3 bulan itu ada di angka 4,03%, 6 bulan 7%, 36 bulan itu 41%. Artinya relatif kurang lebih 1, sekian persen per bulannya. Dan ini menurut saya masih menguntungkan. Ini sewa modal atau munah ini kan bisa dikatakan biaya yang harus ditutupi ketika kita mau membeli emas. Ya, kan? Jadi ini biaya fixed cost ya, ini biaya yang harus dibayar. Tentunya apakah ini menjadi suatu hal kerugian? Bisa jadi rugi kalau harga emasnya nggak naik. Tapi bisa jadi untung kalau harga emasnya naik lebih dari ini. Jadi kan kita udah beli dengan harga sekarang, kena beban cuma 4%, tapi harga emasnya meningkat tinggi. Nah terus apa keuntungannya kalau kita beli emas secara angsuran? Ya. Yang pertama tadi, ketika kita beli emas ke Pegadaian melalui produk angsuran, mulia kolektif, mulia personal ataupun arisan, kita membeli masa depan dengan harga sekarang. Artinya harga emasnya disepakati di awal. Jadi Pegadaian mengatakan ini harga 1 gram sekian, 3 bulan jadi sekian, kemudian nanti silakan diangsur setiap bulan. Nah, dari nilai angsuran itu porsinya udah jelas. Ini porsi utangnya, ini porsi munahnya. Jadi memang tidak annuitas ya, yang lebih besar misalkan
bunganya dulu. Kalau ini sewa modal itu sama, ya antara pokok sama sewa modalnya itu persentasenya tetap. Jadi untungnya kita menandatangani harga di awal. Maka ketika di tengah jalan 2 bulan berikutnya harga emas naik, ya keuntungan pembeli. Setahun berikutnya harga emas jadi naik lebih banyak lagi, ya yang untung pembeli. Gitu kan. Apakah Pegadaian akan rugi? Ya enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Karena ketika orang sudah beli emas dari 24 kemudian digadekan dengan produk yang tadi, siang itu juga, sore itu juga Pegadaian sudah membeli barangnya. Ya, sudah pesan ke Antam, sudah pesan ke UBS, sehingga sudah bayar besoknya ke Antam dan UBS, tinggal tunggu 7 hari proses percetakan atau 1 bulan percetakan di Antam, barangnya ada. Ketika suatu saat nanti harganya naik, nggak jadi masalah, karena emasnya udah dipegang. Gitu kan, tinggal nanya aja, Bapak Ibu mau ngambil emasnya, nih mau dijual lagi, sini dibeli lagi dengan harga yang terbaru. Gitu. Jadi memang tidak ada risiko bagi Pegadaian karena emasnya disimpan. Nah, celakanya bagi pebisnis yang lain, uangnya diputar, emasnya nggak dibelikan. Nah, begitu suatu saat diminta, harga emasnya meningkat, mereka udah kesusahan. Karena apa yang dihasilkan dari memutar uang tidak seimbang dengan kenaikan harga emas misalkan. Kalau di Pegadaian tidak ada risiko itu karena Pegadaian memang memitigasi, meyakinkan diri dulu emasnya ada. Itu yang pertama, bahwa kita membeli masa depan dengan harga sekarang karena harga tidak berubah sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, karena ini produk angsuran yang harus dibayar rutin setiap bulan, maka ini mendisiplinkan diri kita untuk kemudian membayar angsuran secara rutin. Biasanya kita kalau mau investasi atau nabung atau celengan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Nah, dengan cara beli angsuran diakadkan dari awal, kita akan termotivasi untuk disiplin. Oh iya, tanggal 5 besok harus bayar. Oh iya, tanggal 5 harus melunasi. Artinya kita akan, dan akhirnya nggak terasa kemudian emasnya lunas. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur mendisiplinkan diri. Kemudian peluang keuntungan lebih besar membeli emas dengan cicilan. Misalkan nih, saya sekarang punya uang 15 juta. Kalau saya beli emas tunai, cuma dapat kurang lebih di angka ya, hampir 20 gram lah. 20 gram karena harga emas sampai 900 ribu, 18 gram misalkan. Tetapi kalau saya beli mulia cicilan, 15 juta itu saya bisa beli emas seharga 100 juta. Karena yang 15 juta itu saya jadikan DP aja 15%. Maka saya akan mendapatkan emas seharga 100 juta, itu lebih daripada 100 gram. Ya, nah, lebih dari 100 gram. Jadi ketika nanti suatu saat harga emasnya naik, saya mendapatkan kenaikan harga emas dari 100 gram yang banyak. Sambil saya tetap mengangsur. Gitu. Jadi memang keuntungan yang lebih besar itu karena kita beli dengan harga sekarang, dan kemungkinannya ada naik, dan uang yang kita miliki sekarang bisa dioptimalkan membeli sampai 5 sampai 6 kali. Kalau 15 itu berarti 6 kali lipat nilai uang kita. Ya, 15 juta bisa kita pakai untuk membeli yang harga 100 juta. Itu kurang lebih 6 kali lipatnya. Jadi memang seperti itu, dan jangan khawatir emasnya gimana. Emasnya nanti akan diserahkan pada setelah akan selesai, setelah dilunasi ya. Aman apa tidak? Insya Allah aman, karena Pegadaian adalah lembaga perusahaan milik negara ya, badan usaha milik negara, sehingga kita aman. Kemudian setiap waktu Pegadaian itu menjadi objek pemeriksaannya OJK. Dipastikan oleh OJK ada nggak barangnya, bagaimana hitungannya, bagaimana keamanannya. Sehingga dari sisi keamanan kita sudah betul bertransaksi dengan lembaga yang memang berpengalaman. Ya. Emasnya disimpan di mana? Ya di outlet Pegadaian. Karena hampir semua outlet Pegadaian memiliki tempat penyimpanan yang disebut dengan brankas ruangan, strong room, ya atau kluis dan lain sebagainya, yang itu cukup susah untuk dibuka dan lain sebagainya, relatif aman. Jadi memang keuntungannya banyak ya kalau kita membeli emas dari sekarang dengan cara angsuran ini. Gitu. Oke, napas dulu Pak. Jadi seperti itu ya para peserta webinar kita, bahwa keuntungan beli mulia secara angsuran tadi ya Pak. Ya. Yang pertama, membeli masa depan dengan
harga sekarang, karena Betul. akad yang mengikat adalah akad hari ini ya Pak. Akad. Harga yang mengikat adalah harga hari ini ketika kita akad. Betul. Yang kedua, kemudian mendisiplinkan diri kita karena kita punya kewajiban buat angsuran ya Pak. Ya. Kayak kalau misalnya kita nabung kan dikit-dikit kita ambil di ATM. Kalau ini kan Nah. kita wajib untuk membayar ya Pak. Betul. Betul. Yang ketiga adalah peluang keuntungan yang lebih besar kayak tadi Bapak ceritain. Kalau kita punya 100 juta mending buat DP aja 100 gram ya Pak ya. Ketika Kalau kita punya 100 juta bisa beli 1 kilo. tuh bisa 1 kilo. Nah, apalagi kalau kita punya hitung-hitungan prediksi wah harga emas bakal naik. Oh, ini ambil ini lebih pas. Betul. Gitu ya Pak. Baik, kurang lebih seperti itu Pak hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Ya. teman-teman peserta webinar. Baik Pak, mungkin kita akhiri hari ini Pak. Ya, siap. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya, tentu Siap. dengan topik-topik yang lebih menarik ya Pak. Siap. Baik kalau gitu kami pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jangan bosan untuk terus belajar dan menggali informasi soal investasi emas ya Pak ya. Iya. Gitu. Kurang lebih saya pamit dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya.